Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Gorionis di MotoGP 24 karir untuk episode ke-39. Oke, masuk di rumor transfer ya guys. Ini si Pecco Bagnaia ternyata dia digosipkan malah akan pindah ke Aprilia, tidak ke Yamaha Monster Energy. Bahkan sekarang persentase paling tinggi dipegang sama rumornya dengan Aprilia dengan tingkat persentase 63%. Ini benar-benar sesuatu yang sangat gila sekali. Kita nggak bisa nebak nanti kira-kira Pecco bakal gabung ke tim mana, karena hingga sekarang pun yang namanya rumor masih terus berubah-ubah. Oke, kita geser ke bawah. Di sini ada Marc Marquez yang akan ke Aprilia Racing Factory juga. Guys, di real life Marquez sampai Pecco bakal setandem di Ducati pabrikan, tapi di versi karir kita, di universe kita, Marquez sama Pecco bakal gabung tapi di Aprilia Racing Factory. Itu gokil sekali. Sesuatu yang sangat wow, mind blowing sekali. Kemudian Luca Marini, ini lucunya, Luca Marini dari Honda dia ke Honda lagi nih, kayak apa ya? Kasian banget, maksudnya kan dia pindah ke pabrikan mana kayak yang lebih kenceng kayak KTM atau mungkin Aprilia. Malah tahu-taunya si Luca Marini malah turun kasta, bahkan dia ke tim satelitnya Honda yaitu LCR Honda Castrol. Jadi kacau sekali. Dan di sini gue mendapatkan sebuah hal yang sangat mengejutkan. Kenapa? Karena di statistik motornya untuk engine kita tenaga mesin itu di angka 0. Sedangkan yang lainnya itu minimal ada satu lah ya. Ini benar-benar kayak bikin gue ngerasa kayak terkejut bahwa ternyata emang kenapa kita performanya di beberapa balapan terakhir selalu ngepost ya, karena emang seperti ini tenaga mesin tidak ada di angka 0 cuy. Ini gimana kita mau bersaing sama Ducati kalau performa kayak gini? Atau mungkin kita pernah ada salah pengembangan, jadi ya nggak tahu pasti ini apa penyebabnya. Dan mungkin saja inilah yang dirasakan Fabio Quartararo waktu bersama Yamaha hingga sekarang. Tapi ya untung aja sih Yamaha ngeberikan gaji yang gede kepada Fabio Quartararo sehingga si Quartararo masih betah bersama YZR M1. Oke guys, di 5 balapan terakhir kita di Assen finish kelima, Jerman kelima, British kita ketiga ya di Silverstone, kemudian Austria di posisi ke-6, dan di Aragon kemarin mentok di posisi ke-4 saja. So far kita belum bisa bersaing di barisan depan lagi buat ngerebutin posisi pertama, bahkan dominasi Jorge Martin ini ya semakin overpower sekali. Here we go guys, sesi Q1 berlangsung dengan cuaca hujan. Dan apesnya seperti biasa kalau udah cuaca basah itu yang namanya performa tidak bisa maksimal. Alhasil Asep Surasep yang udah ngepush dan ngulang kualifikasi berkali-kali ternyata kita nggak dapet hasil yang bisa nembus ke Q2 sehingga Surasep bakal start dari urutan ke-16 saja, dan Fabio Quartararo, Johan Zarco lolos ke Q2. Johan Zarco, Augusto Fernandes kok kompak banget di barisan depan di sesi Q1. Oke guys, dan kali ini di sesi sprint race-nya berlangsung lagi dengan cuaca yang sama seperti sesi kualifikasi. Pecco Bagnaia Viñales Binder akan start dari front row mengawali balapan di race Misano GP, dan Francesco Bagnaia sebagai didikan dari VR46 Academy merupakan anak muridnya Rossi yang selalu bersaing dan berlatih di sini. Sekarang dia start dari pole position. Oke, hari ini soft dan soft kita gunakan dengan jenis kompon ban intermediate. Jangan lupa bahan bakar kita kurangin. Kalau gitu langsung saja kita mulai sesi race kali ini. Just a few more seconds until the lights go out and the race begins. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Sprint Race Mode. It's on the way, dan langsung saja. Oke guys, ini juga bakal mengambil dari outside line, hati-hati. Oke, kita hindari kontak supaya tidak terjadi sebuah peringatan dari MotoGP Steward. Tapi kalau ada kontak ya kita usahakan bisa kok, tapi jangan sampai terlalu ngebikin para pembalap terjatuh. Dan baru aja kita bilang udah dikasih investasi guys sama MotoGP Steward. Nah sekarang entry corner tikungan keempat, kita overtaking Marc Marquez di Rio Corner. Kemudian turn ke-6 kita masih kembali beradu battle dengan Pedro Acosta sehingga Surasep melebar terpaksa akibat kontak dengan Acosta. Dan saat ini Marc Marquez kita overtake lagi, dan sekarang Acosta kita overtaking lagi di tikungan hairpin versi corner. Oke guys, menuju turn ke-9, lap pertama masih berlangsung dan cuaca masih sangat lebat sekali.
11-12 sama di Aragon kemarin. Untung saja jenis tracknya lebih gampang di Misano daripada di Aragon GP kemarin. Dan sekarang Suraset mendapatkan satu peringatan dari competition tadi. Oke, masih gear 4, kemudian turun lagi ke gear 3. Hati-hati gear 2 di sana kita sering rawan crash. Dan sekarang di tikungan 15 hati-hati. Oke, tikungan hairpin lagi. Dan gini Francesco Bagnaia take the lead. Vinales, Jorge Martin melengkapi zona podium di sprint race kali ini. Lap pertama segera usai dan kita masih diburu oleh Marc Marquez dan juga Pedro Acosta. Oke, Misano Corner menuju main straight. Lap kedua segera kita masuki YZR M1. Monster Yamaha Rider masih berusaha keras agar bisa untuk menyusul posisi kelima dari Brad Binder. Oke guys, misal kita perhatikan Pecco Bagnaia, mungkin dia ini merupakan titik baliknya karena dia bisa kembali bersaing di barisan depan. Setelah sebelumnya Pecco Bagnaia itu jarang banget bersaing atau battle di barisan depan. Bahkan atau podium pun kadang kesulitan cuy. Dan sekarang Pecco Bagnaia sudah mulai kembali bangkit di barisan depan. Atau mungkin ada efek karena dia merupakan akamsi di sini, apalagi dia sering banget latihan bersama Valentino Rossi di Misano Circuit, mungkin aja. Oke, hairpin corner lap kedua masih berlangsung dan cuaca masih sangatlah lebat sekali. Kondisi aspal masih sangatlah tergenang dengan adanya air hujan. Untung aja tidak ada flag to flag, jadi masih aman. Kita agak melebar dan kembali Marquez datang mendekati laju dari Asep Suraset. Oke, high speed gunner masuk perlahan. Asta kita yang lebar hingga kita menginjak runway. Dan sekarang peringatan tidak diberikan kepada si Asep Suraset, tumben sekali. Dan kita melebar lagi kemudian Marquez datang mengovertaking. Marc Marquez datang mengovertake. Kita ambil lagi dari inside last kemudian bersaing dan side by side terjadi di last sektor. Dan kini Marquez mencoba menahan laju kita yang sekali si corner. Kita berhasil mengovertaking Marquez di entry tikungan terakhir. Oke guys, luar biasa. Marc Marquez cukup memberikan sebuah perlawanan sehingga Suraset nampak sedikit kesulitan tadi di lap kedua akhir. Lap kali masuki dan sekarang 1,5 lap lagi yang harus dilewati di Misano GP untuk memberikan sebuah potensi yang kita miliki. Dan sekarang Francesco Bagnaia masih menjadi race leader, diikut oleh Vinales dan juga Jorge Martin. Oke guys, kemudian tikungan kelima, tikungan keenam, gap dengan race leader terpaut 5,7 yaitu dengan Pecco Bagnaia. Sementara itu Marquez masih terus menempel laju dari Asep Suraset dengan gap 0,3 dan sekarang 0,4. Oke, hairpin, Wersia corner, kemudian exit kembali. Cuaca tidak perubahan, masih sama kayak tadi, masih mendung, masih basah, masih lebat sekali. Oke, tikungan ke-10, hati-hati, semoga tidak melebar. Dan sekarang gap dengan Marquez kembali rapat 0,3 sementara waktu. Fokus Q fighting. Tikungan ke-11, ISB Gunner. Tikungan ke-12, entry lagi dengan gear 3, gear 2 turun lagi, kemudian menuju hairpin, tikungan ke-14, hati-hati, stay in the line, dan Marquez semakin menempel, waspada, dan kini Marquez saja akan mengovertaking, dan ternyata Marquez benar saja mengovertaking Suraset, tapi di last corner kita bakal coba berikan ruang sehingga dia melebar. Oke, kita masuk lagi, kita overtaking, naik sekali. Kita berhasil mendapatkan celah dari Marc Marquez tadi. Lap keempat kita masuki. Oke, turn 1 cukup late braking sehingga melebar. Terpaksa asal melebar akibat terlalu late braking, karena jika kita paksakan kita ngelakuin tikungan tadi pasti bakal crash gara-gara nginjak bagian kerap atau mungkin melebar di area rumput alias pasir. Tapi ini kita cuma dikasih peringatan saja, tidak sampai long lap penalti. Bahkan sekarang bagusnya gap kita dengan Marc Marquez itu 1,7 detik. So far bisa dibilang aman dari tempat kita saat ini. Oke, tikungan ke-8, semoga saja kita bisa bertahan di posisi ke-6. Bismillah, come on guys. Sprint race akan segera usai. Semoga dengan cuaca sebasah ini tidak membuat kita terjatuh.
Intinya kita fokus dan juga terus berusaha keras agar bisa selamat di tempat ke-6. Oke, saat ini menuju tikungan ke-11. Masih Marquez di belakang kita dan gap dengan Pecco Bagnaia terpaut 6,4 detikan. Oke, entry lagi tikungan ke-12. Tikungan ke-13. Tikungan ke-14 dan satu sektor lagi yang harus kita lewati agar bisa finish di posisi ke-6 untuk Misano Grand Prix. 2 tikungan terakhir. Exit menuju turn ke-16 alias tikungan terakhir. Pecco Bagnaia menang. Vinales Jorge Martin di zona podium. Kemudian Enea Binder sudah di posisi ke-6 besar. Oke, meskipun kita nggak menang, tapi ini udah bagus banget. Jadi kita udah bisa menunjukkan hasil progres kita. Dan sekarang ini kita menjadi fastest lap. Tapi karena kita potong jalur tadi di turn 1 akibat kalau maksa nikung mungkin kita bakal terjatuh. Tapi ya udahlah, yang penting kita nggak sampai dikasih hukuman penalti maupun long lap penalti. Oke, Joan Mir, Rins, Alboreto finish di posisi 3 paling bawah. Klasemen 4 besar gak ada perubahan, tapi di posisi 5, 6, 7 ada perubahan antara Binder, Vinales juga si Marc Marquez yang sekarang di posisi ke-7 setelah turun 2 posisi. Klasemen tim sama aja, nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian saya berikan ya sama aja, nggak ada perubahan. Oke, sekarang sprint udah, langsung aja menuju ke main race event untuk MotoGP Misano San Marino Circuit. Let's go. Here we go, sekarang giliran kita balapan di main receiver untuk Misano GP. Dan sekarang ini cuaca cloudy, berawan, kering, tapi tidak ada potensi dengan adanya flag to flag atau beralih ke cuaca hujan. Oke, langsung saja kita mulai Misano GP. It's on the way. Dan menuju turn 1, hati-hati, oke. Kita coba mengovertake dari outside lagi meski udah kontak dengan satu wakil dari Trackhouse MotoGP. Tikungan 2 kita overtaking duo Gres ini serta Raul Fernandez dan luar biasa Asep masuk di posisi ketiga saat ini. Hampir, oke. Tikungan kembali overtaking dan kita blok pas Jorge Martin, namun Acosta kembali melawan mesin Fabio Di Giannantonio. Oke, kita aman di posisi saat ini dan sekarang kita fokus pada Vinales dan juga si Pecco Bagnaia. Next. Menuju tikungan ke-7, 8. Langsung saja kita blok pas di sini di hairpin corner. Nice sekali dan Surase masuk di posisi pertama kawan-kawan. Luar biasa. Finally, akhirnya kita kembali di barisan depan dan sekarang menjadi pimpinan race. Tapi jangan senang dulu karena masih panjang race di Misano yang pasti bakal ada persaingan di antara kita dan juga riders lainnya. Tunggu saja nanti momen-momen yang terjadi. Kemudian HSP Gonard tikungan ke-11, oke, hati-hati. Francesco Bagnaia kembali mencoba menyusul saat ini di tikungan ke-14 sepertinya. Oke, hairpin turn ke-14, exit Gonard, last sector tikungan ke-15 dan sekarang menuju 16. Oke, hati, last corner. Pecco Bagnaia di belakang dengan kilo 5. Apakah Pecco akan kembali menyusul kita di lap kedua hingga nanti mungkin di lap ketiga? Vinales Jorge Martin di Gia, Binder, Fernandez, Enea Bastian ini di 8 besar. Dan kita menjadi satu-satunya wakil dari pabrikan Jepang yang masuk di 8 besar. Oke, mungkin kita hari ini agak sedikit beruntung di main race-nya karena cuaca tidak hujan, jadi tidak licin aspalnya sehingga kita bisa mengoptimalkan gaya balap dari Asep dengan kombinasi YZR M1. Kalau kayak kemarin di balapan sprint dan juga kualifikasi yang basah, tentu saja kita tidak akan bisa untuk mengoptimalkan performa dari YZR M1 karena kita terhalang dengan kondisi aspal yang licin sehingga kita nggak bisa nikung dengan terlalu rebah, apalagi dengan pengereman lap braking. Itu susah diterapkan ketika cuaca lagi basah. Jadi gue rasa ini merupakan titik balik kita untuk kembali bangkit di barisan depan. Apalagi sekarang ini si Asep masih bisa menjaga di tempat pertama dengan gap 0,4, 0,5 dan cukup stabil dari lap awal tadi dengan Francesco Bagnaia. Ya, hari ini kita pakai soft medium, gue rasa ini cukup bagus, tapi hingga sekarang ini entah kenapa kompon ban kita kayak awet banget. Tidak termakan aspal, tidak terkikis sama sekali, hingga sekarang masih bagus banget.
Jadi gue rasa kita ada kemungkinan buat bisa meraih kemenangan di sini. Meskipun kita harus mengacirkan diri dari leg pertama tadi. Soalnya kita ada 5 balapan tidak menang cuy. Kita cuma podium 3 sekali saja. Selebihnya kita mental di 3 besar ke atas. Itu kita nggak pernah lagi masuk di podium. Jadi gue rasa ini merupakan titik balik yang kita harus dapatkan kemenangan di Misano GP. Masa iya kita udah jadi pimpinan race dari lap pertama hingga sekarang, masa iya kita harus relakan kepada Pecco dan juga Vinales. Tapi ya tidak perlu kemungkinan bakal ada kejadian yang tidak kita sangka-sangka. Soalnya ini balapan bakal ada kejutan yang akan terjadi. Kita nggak tahu pasti apa nanti yang terjadi ke depannya. Ya semoga saja tidak ada mistake, tidak ada kesalahan yang kita buat ataupun yang dibuat sama riders lainnya sehingga kita bisa meraih kemenangan di Misano GP. Semoga saja. Nah, kalau ngomongin soal rumor transfers ya atau bursa transfers untuk next season itu cukup unik karena yang kita lihat tadi di awal video seperti rumor transfersnya si Pecco Bagnaia yang di paruh musim kedua awal itu kan Pecco digosipkan akan pindah ke Yamaha pabrikan dan bertandem sama si Asep dengan persentase kemungkinan itu di angka 58%. Tapi tadi kita cek ternyata Pecco Bagnaia sudah tidak digosipkan lagi akan ke Yamaha karena persentasenya turun banget tinggal 20-an%. Kemudian berita yang paling mengejutkan adalah Pecco Bagnaia itu lagi sementara dirumorkan akan pindah ke Aprilia Factory dengan persentase 60-an%. Itu tinggi banget dan udah mau akhir musim. Gue rasa itu kabar atau rumor yang cukup fix yang mengatakan bahwa Pecco Bagnaia akan berlabuh ke Aprilia Racing Factory. Jadi gue rasa itu cukup unik sekali dan kita tidak ada tandem yang sekiranya bakal bisa ngegendong Yamaha juga selain si Asep Surasep. Misalkan kita tetap di Yamaha di next season. Kemudian Marc Marquez juga yang dari Gresini ternyata dirumorkan akan pindah ke Aprilia Racing Factory yang secara nggak langsung dia bakal menjadi teman atau rekan tim tandem dari seorang Pecco Bagnaia. Gila. Dan secara nggak langsung pun ini menjadikan sebuah ibarat kata kayak Aprilia itu masukin 2 singa di kandang yang sama. Gue nggak tahu apakah tim Aprilia bakal tampil lebih beringas atau mungkin lebih gacor lagi. Tapi kan kalau misalkan masukin 2 juara dunia yang kayak Pecco sama Marquez, misalkan mereka ada drama, ada clash, itu bukan tidak mungkin malah kayak Rossi Lorenzo di tahun 2009an cuy. Itu pasti bakal chaos sekali sih. Tapi cukup misalkan si Marquez sama si Pecco Bagnaia emang beneran gabung di Aprilia Racing Factory. Lalu Jorge Martin yang sekarang menjadi pimpinan klasemen, akankah dia pindah ke Ducati pabrikan? So far di rumor Jorge Martin tidak ada rumor kepindahan sama sekali. Jadi gue rasa Jorge Martin dan juga Enea Bastian ini itu masih stay aja di oh my goodness mate, Jorge Martin crash di last sektor lap keempat. Jorge Martin terjatuh kawan. Gila Jorge Martin. Oke, ini bagus untuk persaingan dengan klasemen karena kita bisa kembali ngerapetin gap point dengan Jorge Martin yang sekarang crash. Bahkan dia out of the race cuy. Nah ini gue nggak tahu pasti apa yang dialami sama Jorge Martin, tapi kayaknya dia mengalami crash tunggal saja. Jadi oke lah, let's fokus di sisa race GP Misano. Nah sekarang ini gap dengan Pecco Bagnaia udah mulai rapet. Apakah Pecco Bagnaia sudah mengadaptasikan performanya seperti kita? Let's see aja apa yang akan diperbuat oleh Pecco Bagnaia di 2 lap terakhir untuk Misano GP. Tikungan Herwin oke, keluar kemudian exit menuju turn ke-9. Kita masih diburu oleh Pecco Bagnaia dan kita cukup late braking sehingga kita malah ngelebar keluar dari racing line dan kembali ke racing line. Sekarang di corner menuju high speed. Gap dengan Pecco masih 0,4, masih menjauh lagi. Oke, masih bagus ini. Semoga saja bisa bertahan hingga nanti di lap terakhir hingga di finish line. Entry kembali tikungan 13 dan kini Pecco Bagnaia semakin rapat 0,3. Exit corner last sektor. Cuaca masih cloudy. Last sektor. Kita mencoba light braking dan astaga, kita malah ngelebar cuy. Astaga. Oke, dan sekarang Pecco Bagnaia datang mengovertake dan side by side kembali terjadi di sini di main straight. Lap kanan kita overtake kembali Pecco Bagnaia, masih kembali side by side dengan Pecco Bagnaia dan Pecco mengambil di turn kedua.
Kita overtake kembali, bahkan sekarang Vinales juga datang mengovertaking. Oke guys, masih bisa ngerebut posisi pertama dari Ducati Factory. Kita blok pas lagi, masih Peko defense. Oke, hati-hati, astaga, kita nyaris saja crash. Terpaksa kita menghindar dari kita overtake Peko bagiannya dari inside line hingga sekarang di exit corner. Peko lepas lagi menuju turn ke-8, mentok gear 5. Hard braking, kita blok pas lagi Peko Bagnaia di sini. Di turn ke-8, di tikungan hairpin, namun Peko masih bisa kembali mengatasi Yamaha YZR M1. Turn 9, bersiap-siap dan gila Peko defense-nya bagus sekali. Dia benar-benar menutup banget racing line bagian dalam. Gak nyangka Peko bakal bisa ngelakuin defense sekuat itu, sebagus itu. Oke, sekarang giliran Yamaha beraksi. High speed gunner, kita masih memburu. Entry kembali. Astaga, kita malah downshift di waktu yang salah sehingga ban belakang tergelincir. Dan gini nih ya, dan juga Peko Bagnaia yang menjadi lawan kita lagi. Oh my goodness man. Sekarang di last sector, ini ya Bastian ini masih kembali menjaga kedua sekali dia Zigora menuju last corner. Astaga Peko. Dan juga ini ya. Oke, ini kita overtaking. Kembali kita membuat ini ya Bastian ini keluar lintasan. Bahkan kita juga mendapatkan sebuah peringatan dari MotoGP Stewart. Oke guys, lap terakhir, satu kesempatan untuk Surasep kembali di barisan depan yang kini posisi pertama sudah diambil alih oleh Francesco Bagnaia. Tikungan keempat, oke Tigoner. Ini di belakang masih bersiap-siap mencari ruang kosong yang bisa dia masuki untuk mengovertaking riders Yamaha. Kemudian exit corner, Radeon. Gap dengan Peko sudah semakin menjauh dengan gap 1 detikan. Peko sudah sangat jauh sekali. Oke, turn ke-8. Exit corner. Menuju turn ke-9. Ancaman demi ancaman selalu datang di sini di lap akhir. Hati-hati saja. Bersiap-siap menyambut serangannya dari ini ada juga dari Vinales. Oke guys, exit corner lurusan menuju tikungan ke-11. Kita masih ditempel oleh Ducati Prima Pramac Racing. Masuki tikungan ke-12. 13 kita melebar, sangat disayangkan. Dan sekarang di hairpin tikungan ke-14. Kita ambil inside line, kemudian exit corner. Last sector. Kita akan mencoba mengambil bagian dalam dan juga mencoba light break agar tidak dimasuki. Astaga, kita malah menginjak gravel sehingga kita malah kehilangan kecepatan di exit corner. Dan kini ini mengovertaking, bahkan Vinales juga mengovertaking. Dan secara nggak langsung Surasep yang menjadi pimpinan race tergeser di posisi keempat di lap terakhir. Astaga, ini kita nyaris saja bisa meraih kemenangan di Misano, tapi malah gagal gara-gara kita ngebuat kesalahan di last corner cuy. Niat hati pengen coba untuk late braking sembari nutup di bagian inside-nya, tapi malah kita kehilangan kecepatan di exit corner sehingga NR juga si Vinales masuk mengovertaking dan kita gagal masuk di podium, apalagi juara 1. Astaga, ya udahlah, kita harus sabar dulu karena masih panjang race yang bisa kita gunakan. Kita jalanin untuk bisa kembali bangkit di barisan depan lagi seperti ini. Tapi ya wajar saja karena lap kita dari tadi tuh kayak lebih lambat daripada mereka bertiga yang ada di depan kita seperti Peko Bagnaia, Enea dan juga Maverick Vinales. Oke, masuk di posisi belakangan ada Jorge Martin yang out of the race, jadi cuman Jorge Martin saja satu-satunya riders yang crash di balapan kali ini dan juga out of the race. Oke, gap point sama Jorge Martin kita masih jauh ya, masih 72 poin. Namun gap antara Enea sama Jorge Martin itu semakin rapat, tinggal 20 poin saja. Dan gue rasa nanti di akhir musim ini akan menjadi perebutan antara Enea dan Jorge Martin di puncak klasemen kejuaraan WDC MotoGP 24 karir kita cuy. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.